Allah tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Kalau bisa seperti itu, aman, kita akan lebih bisa menjaga akhlak kita. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Pertama tentang ketentuan Ramadan. Kita tahu ada beberapa organisasi yang sudah memberikan fatwanya tentang Ramadan. Ada yang besok. Saya ikut kepada hilal yang masih nanti tim isbatnya rapat jam 4, jam 5 sore. Menghadapi perbedaan itu, satu, kita harus berbaik sangka bahwa setiap yang berbeda itu menginginkan yang terbaik dan berdasarkan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Beliau-beliau yang berbeda pendapat sangat menginginkan surga, tidak mau neraka. Jadi tidak sepantasnya kita berpikir buruk dengan perbedaan ini. Dua, kalau kita melihat perbedaan pendapat, cari tahu dua-duanya sehingga kita paham kedua belah pihak, dasar pemikirannya, dalilnya, ilmu kita akan nambah. Tiga, yang ketiga, pilih salah satu yang paling kita yakini menenteramkan hati kita dari dua pemahaman yang kita ketahui. Boleh istiqoroh juga. Empat, jangan pernah berpikir buruk kepada yang berbeda pendapat. Karena tidak akan menyelesaikan masalah kita memandang remeh orang lain. Benar? Sama sekali tidak menyelesaikan masalah, hanya mengotori hati kita saja. Kalau kita punya hak untuk menetapkan, orang lain juga punya hak untuk menetapkan apa yang diyakini. Seperti haji. Haji ada yang tangannya begini, ada yang begini, ada yang begini. Setiap orang dapat ilmu yang berbeda, sebagaimana kita dapat ilmu juga. Apa yang Allah takdirkan sampai ke sana mungkin tidak sampai ke kita. Apa yang takdirnya kita tahu, boleh jadi orang lain tidak tahu. Daripada sibuk memikirkan tangan orang lain, lebih baik memikirkan sholat kita khusyuk atau tidak. Ketika mikot, ada yang di Kornul Manazil, ada yang di Jeddah. Fatwa ulama Indonesia Jeddah boleh, fatwa ulama Arab tidak boleh. Kita hanya boleh pilih yang paling kita yakini. Kita tidak boleh memvonis orang lain lah, kita nggak ngongkosin orang, benar? Orang ngongkos sendiri, apa hak kita memvonis dia? Pelajaran tentang menyikapi perbedaan pendapat kita coba dari sisi ilmu tauhid ya. Mungkin ini agak jarang dibahas. Kalau kita melihat perbedaan pendapat, kita harus hati-hati. Satu ya, kita ini orang yang ilmunya sedikit. Islam itu agama yang besar, sempurna. Kita belajar agama dari 24 jam. Berapa jam belajar agama dengan benar? Katakan umur 30 tahun, dipakai tidak balik saja berapa lama? Yang waktu beberapa tahun itu paling berapa jam sehari? Itu juga belum tentu paham yang jam agama kita pelajari. Lalu bagaimana mungkin ilmu yang sedikit ini berani menghakimi orang lain? Tolong ini kalau mau menilai diri ya, seberapa jauh sih kita tahu tentang Quran Sunnah? Jadi jangan mengatakan ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak berani mengatakannya.
Karena saya belum tahu banyak tentang Quran, belum tahu banyak tentang sunnah, baru sedikit sekali. Dan yang sedikit ini juga belum tentu dengan pemahaman yang tepat. Kalau mau mengatakan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam pemahaman salafus soleh yang sempat saya ketahui, jadi harus mundur dikit, proporsional. Sepakat gitu. Penting sekali mengukur diri supaya jangan sampai pas kita tahu, lihat orang berbeda langsung kita hakimi. Siapa kita? Satu, bodoh. Yang kedua, kita tidak pernah tahu tentang orang lain secara utuh. Jadi orang yang kita anggap, wah itu beda tuh, itu bid'ah, tunggu dulu. Pemahaman bid'ah menurut kita juga belum tentu benar menurut Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, ya. Karena bisa jadi lebih banyak nafsu. Dengar ya, orang yang dianggap beda oleh kita, berapa menit kita lihatnya, mendengar saja. Apakah kita pernah tahu bagaimana keakrabannya dengan Allah? Apakah kita pernah tahu bagaimana hatinya yang selalu terpaut ke Allah? Apakah kita pernah lihat jumlah air mata yang netes takut kepada Allah? Kita tidak tahu banyak tentang orang lain. Nah, tapi itu dia sholawatnya kok seperti itu. Dia tahunya baru itu. Waktu dulu saya sering sholawat yang banyak, saya emang gak merasa itu mengkhianati Rasul. Saya merasa saya sedang sayang cinta ke Rasul. Ilmunya baru itu yang saya tahu. Saya lakukan penuh dengan kecintaan kepada Rasul. Tidak ada ingin mengkhianati Rasul. Tapi saya baru tahu itu sampai Allah akhirnya memberi petunjuk yang lain. Mungkin ada yang ya Allah, ya Allah, atau tapi hatinya teh benar merasa ditatap oleh Allah. Kita mengatakan Rasul mah nggak pernah kayak gitu. Tapi boleh jadi beliau mengatakan itu dengan ilmu yang sampai dan pakai hati. Sedangkan Allah tuh menilainya beda dengan kita, hadirin. Mungkin hadirin pernah dengar kisah tentang Nabi Musa itu, yang suatu saat tidak turun hujan karena terhalang oleh seorang yang berdosa. Dikumpulkan, siapa yang merasa sudah melakukan maksiat, minggir karena saudara menyebabkan hujan tidak turun. Tapi tidak ada yang keluar, tidak ada yang ngaku. Tapi ngaku di hati, ya Allah, sayalah yang berbuat maksiat, saya ya Allah. Tapi dia tidak berani keluar dari barisan karena malu. Ampun saya. Tak lama kemudian hujan turun. Nah, hanya tuh ya Allah, bukankah tidak ada yang ngaku? Ada. Dia ngaku, tapi tidak ada. Aku tutupi. Jadi ada orang yang tobat ngaku ke Allah dan ditutupi oleh Allah kehormatannya di hadapan makhluk-makhluk lain. Tapi sudah dapat tuh ampunan Allah. Terus kita berani memvonis, oh, saya tidak berani. Saya suka takut sekali kalau dengar orang yang begitu mudah memvonis. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mudah memvonis. Ya, satu, kitanya juga belum tentu benar. Dua, kita tidak pernah tahu banyak tentang orang lain, kedudukannya, amalnya. Benar? Tiga, surga itu bukan milik kita. Surga itu milik Allah. Kita berani memvonis sembarang orang, sedangkan Allah itu begitu sayang kepada makhluk yang Dia ciptakan. Dia meneraka. Kita aja enak ngomong neraka.
Allah yang menciptakan. Allah sangat sayang, melampaui sayangnya makhluk yang terbayang oleh kita. Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus setiap saat, Allah yang punya kasih sayang yang rahmat Allah itu enggak akan pernah bisa dibandingkan. Dan Allah punya banyak cara menyelamatkan hambanya. Terus kenapa kita berani memvonis? Udah bodoh, nggak punya, tidak tahu, berani memvonis, berani benar. Ya, itu ketiga. 4, hati-hati ya. Kita boleh jadi memberikan dalil yang sahih, keterangan yang sahih, baru pada dalilnya, belum pada hati. Rasulullah SAW itu orang yang rahmatan lil alamin, sayang kepada orang lain, ingin orang lain dapat hidayah, ingin yang tersesat jadi tak dapat hidayah, ingin orang yang berlumut dosa jadi tobat, ingin orang yang tidak Islam jadi Islam. Tanyakan ke hati kita, adakah di hati ini rasa sayang, ingin orang lain selamat, atau penuh dengan kemarahan? Nah, boleh jadi kita menggunakan dalil dengan dalilnya benar, tapi beda hatinya dengan Rasul. Rasul mengeluarkan dalil itu untuk keselamatan kita, bisa jadi untuk kepuasan nafsu kita. Jadi dalilnya bisa benar, tapi yang menggerakkannya beda. Rasulullah itu sayang, ingin orang selamat. Tanya, apakah ada rasa sayang itu di hati kita ke orang lain, atau rasa marah? Halo? Ini saya kalau mikir kayak gitu nggak berani aja. Lihat wanita yang belum pakai jilbab, misal, apakah dia benci Islam? Belum tentu tuh. Ada yang belum tahu sama sekali. Saya lahir dari keluarga tentara. Dulu ibu saya tidak berjilbab. Di kantor tuh nggak ada yang pakai jilbab. Beda dengan sekarang. Dan nggak tahu banyak jilbab itu wajib. Lah saya waktu SMA cuma satu sekolah yang pakai jilbab, guru agama. Itu juga sudah nenek-nenek. Apakah yang tahun itu ke neraka semuanya? Saya juga belum ngerti waktu itu. Hadirin sekalian, kita harus hati-hati di dalam menilai orang lain. Misal saya lahir di kampung Legok Nyenang, di sebuah pedalaman, tidak ada jalan mobil, ada juga jalan setapak. Di sana ada ustaz baik dan sudah turun-temurun tiap pada sholat, subhanallah, subhanallah, dan saya tidak tahu dalil-dalil yang ada di buku bahwa Rasulullah tidak selalu pernah terdengar. Terus kita, wah itu mah daerah bid'ah, orang itu saya tahunya ini, dan saya nyebut Allah itu benar, saya tuh sadar Allah lagi melihat, mendengar. Tidak ada keinginan di saya mengada-ada, dan saya tahunya baru ini. Gak ada buku di kampung kami. Coba berani saudara memvonis? Saya tidak berani. Allah takdirkan dia lahir di sana. Allah berikan ilmunya ilmu yang itu, dan tidak ada ilmu lain, tidak ada radio. Dan Allah tahu dia itu benar-benar Allah tuh ya. Sholat di balik keterbatasannya, khusyuk bagus. Misal kerjanya nolong orang, kalau panen dibagikan, lihat padinya dimakan oleh burung, bahagia, sedekah, sok burung saya sakit, enak
gitu. Ada orang yang tersesat dijamu, tidak ada omongan jelek. Aduh, berani gitu? Saya tidak berani itu. Tidak berani menilai. Hadirin sekalian, dakwah itu nggak cukup hanya dengan merasa benar, merasa tahu ini paling benar, ya. Sangat dalam, sangat luas. Penilaian Allah kepada hambanya itu luar biasa, penuh kasih sayang, penuh ketelitian, penuh pemaafan. Seperti model kita ini ya, model kita ini benar gitu, kita bekal selamat ke surga gitu. Kalau ngandelin amal, acungkan tangan yang hatinya ikhlas, acungkan tangan yang sholatnya khusyuk, acungkan tangan yang tawadu, acungkan tangan yang bebas dari kemunafikan. Tuh nggak ada yang selamat ya? Hah? Lah saya aja agak berani ngacung dari tadi, nggak ngerasa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit, sedang. Acungkan tangan yang banyak dosa. Cuma ini nggak ngacungnya. Bisa gitu selamat dengan dosa yang banyak? Nggak ada, cuma rahmat Allah yang kita harapkan. Betul? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lah orang banyak dosa, orang ilmu sedikit, yang amalnya juga belum tentu diterima, gimana kita berani memvonis orang? Benar? Paling kita bisa menyampaikan, ini yang saya tahu, ini ilmu yang saya dapatkan, coba dipertimbangkan. Paling top ke sana, benar? Coba ini kita rada beda nih. Saudara pakai kunut, saya tidak kunut. Yang saya tahu tuh ini dalilnya. Bukan itu ngaco, enggak berani. Coba dipelajari, atau saudara dapat ilmu ini, kasih tahu saya supaya saya paling itu yang paling dekat, benar? Daripada memvonis, lebih baik kita dapat ilmunya, kita bisa nyumbang ilmu kita. Toh beliau mau milih, itu mah haknya. Enak tidak mendengar uraian seperti ini? Sepertinya kebenaran bakal enak ya. Atau saudara punya pendapat lain? Jadi dasar yang harus kita pahami itu ya, cara Allah menilai hambanya jangan disesuaikan dengan cara kita menilai orang lain. Kita mah nggak tahu apa-apa tentang orang lain, tentang rencana Allah kepada dia. Ada loh orang yang oleh Allah dibuat tergelincir, dia berbuat dosa, kita benci kepada dia, padahal dosa itu yang membuat dia tersungkur. Taubat nasuha, saudara tahu sendiri kan, kalau taubat nasuha itu seperti alat pembersih yang jadi dia sebetulnya tobatnya, dia tersungkurnya karena satu dosa, tapi dia tobatnya, dia hapus semua dosa-dosa kecil dari mulai balik. Coba kita fokus kepada dosa yang dia lakukan, sedangkan dia fokus kepada tobat atas semua dosanya, ngarep-ngarep penilaian Allah. Tahu-tahu Allah mengampuni dosa dia semuanya. Kita terkunci oleh kejelekan dia, padahal di sisi Allah udah diampuni dan terangkat derajatnya. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita sendiri, benar? Halo? Setuju tidak hadirin? Tentu saja kita harus amar ma'ruf nahi munkar, karena setiap ilmu yang disampaikan Allah ke kita juga adalah amanah untuk kita amalkan dan kita sampaikan.
Tetapi kita harus tahu bahwa ilmu Allah itu luas. Mungkin ke kita sampai, ke sana juga sampai, seperti gajah yang lihat di belakang. Oh ginilah gajah tuh yang megang ekornya, yang sama-sama nggak lihat megang belalai, pada semuanya gajah, hanya dia megangnya baru sebentar. Kalau dia mau saja muter lebih lama ya megang, oh ini ekor nih, oh ini kaki, oh ini perutnya, oh ini tangannya yang mirip kaki, ini apa telinga, ini apa, oh ini belalai. Kalau waktunya lebih banyak dan lebih teliti ya meraba, dia lebih tahu gajah. Yang repot itu yang baru sedikit, gajahnya kecil, kebetulan megang ekornya. Pas datang dengan yang megang kaki, gajahnya juga tangkal, ngaco, tidak tahu ilmunya. Gajah itu kecil, puluhan tungtungan. Lihat jelas, hakul yakin gajah itu seperti pohon. Padahal dua-duanya benar, cuma nggak siap hatinya menerima kebenaran dari yang lain. Ujungnya dua-duanya nggak tahu apa-apa. Coba kalau punya waktu lebih banyak dan punya hati lebih siap mendengar, yang benar saya teh sungguhan. Gajah teh kayak tembok empuk, itu perutnya. Yang paling enak udah gitu-gitu teh nanya sama yang melek, yang tahu gajahnya aja. Anu ngawir teh ekor, eta teh di belakang jumlahnya 1. Ari yang kayak pohon apa itu teh kaki 4 jumlah. Oh 4. Ini saya megang hiji, iya sebetulnya. Ari eta nu tembok eta teh beuteungna perutnya. Atau apa lamun eta na sageung kitu hasilna kumaha? Ya mun katinggal ngagoler. Ari eta nu ngabae naon gitu, eta teh irungna belaleina. Oh gitu. Yang paling enak mah kita nyari tahu, mau dengar dan terus minta tolong kepada yang Maha Tahu. Betul? Siapa yang Maha Tahu? Allah. Takutnya mah kita mah udah merasa benar dengan megang ekor, nggak mau dengar yang lain dan nggak mau minta petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh. Kuku gajah mah ngawir gitu. Gajah itu aslinya ngawir karena dia megang ekor. Kita mah jangan gitulah ya. Kita ini orang yang tidak lihat kebenaran secara utuh. Waktu megang gajahnya juga dikit, cuman sebentar. Kita dengar yang lain, betul? Sambil kita terus minta kepada yang Maha Tahu, pencipta al-Islam, yang memberikan kalam Al-Quran, yang memberikan keteladanan Rasulullah, minta si merundu. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana. Terus beda, hanya Allah yang tahu. Enggak boleh sibuk berdalih Islam tapi enggak pernah terkait ke Allah hati kita dengan meyakini hanya Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam. Itulah hadirin tentang ya ilmu berbeda pendapat menurut pandangan tauhid dan ilmu hati ya. Harusnya tidak lari juga tidak apa-apa deh. Dengan lari lincah begitu malah mengagetkan. Itu sudah terjadi. Bahkan untuk sholat saja, kalau sudah qomat kita tidak perlu lari, udah tenang aja. Karena kalau qomat lari, pas sampai Allah, jadi enggak sholat. Cara tenang, ya. Kebagian rokaat akhir juga tidak apa-apa. Jadi ibu bapak kalau nanti sudah qomat dan sebelumnya kita ada urusan yang tidak bisa kita hindari, jalan yang wajar,
supaya nanti ketika mulai sholat ikut saja di mana kita sampai, ikut dan tenang ya. Bayangkan dengan sprint lari dari sana tuh, dari apa tuh, dari UPI udah komat, malah nanti tidak sholat ya. Ada pertanyaan dalam hal ini atau yang mau menambahkan tentang perbedaan pendapat atau yang keberatan tentang sudut pandang barusan? Kalau kita jengkel menyelesaikan masalah tidak? Tapi kalau kita ini harus berani mengatakan kebenaran dengan tegas. Benar, Rasulullah juga tegas. Yang suka beda tuh hati, beda antara tegas dan marah ya. Rasulullah mah kepada umat Islam itu penuh kasih sayang. Nah, kita tanya, ada nggak sayang kepada dia atau udah keburu benci? Nah, kalau ininya benci, punten ya, kalau saudara sebagai pengajar udah keburu benci ke murid, sebel, itu walaupun kalimat nasihatnya bagus, tetap saja orang itu merasakan tingkat sebelnya kita. Masih ingat teori ini? Sini. Bandingkan dengan jempol ini. Ini yang lapis hijau baru dengan ceramah ini, yang lain diam ya, awas jangan ganggu. Halo, Pak hijau muda, enak mana, telunjuk atau jempol? Kamu dari mana saudara? Apa pernah mengunyah ini, ngelamot ini? Kompak jempol. Kenapa ini ada rasanya? Nih, enak mana? Tangan dibuka atau jempol? Tangan dibuka enak, takut salah ya. Perasaan saudara enak mana? Nih, mau tahu rahasianya? Dengar ya. Ketika ditunjuk kenapa enggak enak? Jawabannya adalah karena yang nunjuk ini dirinya merasa lebih tinggi dan saudara lebih rendah. Akibatnya tidak enak. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau direndahkan. Jadilah tidak enak. Kalau saya merasa lebih tinggi, sini, itu enggak enak. Kalau begini kenapa enak? Karena saya ceritanya mengeluarkan tangan ini menghormati, dan setiap orang senang dihormati, betul? Jadilah enak. Jadi semuanya sumbernya dari sini. Sama di dalam dakwah juga, di dalam memberi nasihat tergantung sumbernya. Kalau gerakan sih kata-kata ibu tuh sayang padamu, kamu jangan macam-macam. Tidak ada di dunia ini lebih berkorban daripada ibu. Ibu yang hamil, bukan bapak. Singgung si bapak. Ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kalian tidak tahu betapa borosnya air susu waktu itu. Kira-kira tersentuh tidak? Itu pada kata-katanya bagus ya, tapi karena niatnya pamer jasa, akibatnya enggak. Kan kalau kita berjasa, saudara kurang balas budi, kan begitu. Nih, kalau saya ngomong gini, hadirin, awas ya, ini pesantren sayang banget. Dulu sebelum kalian belum ada di sini, ini menghormati diri sendiri. Ini sudah di sini. Kalian itu nempel tahu, yang akan enak, nggak ada gunanya ngangkat diri, benar? Karena meniadakan orang pasti nggak nyaman. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan sekalian, terutama kepada Pak Mulyadi, Pak siapa itu? Waduh, kok jadi 4 begitu parentul di sana? Pak Mulyadi yang sudah jadi jalan sound system ini bisa didengar oleh kita sama-sama. Enak itu, saudara? Dengarnya enak tidak?
Dan saya bersyukur ada para santri baru yang hadir ke sini, sehingga kami yang lama-lama ini jadi lebih semangat belajar. Apalagi santri senior yang usianya sudah ya lebih sepuh dari kami, tapi tetap gigih semangat belajar. Ini membuat kami yang relatif lebih muda jadi rada malu. Enak begitu. Kalau kita lihat yang sepuh, ada sesuatu yang dimiliki orang yang lebih tua dari kita, yaitu pengalaman. Pengalaman itu selalu memerlukan waktu. Ilmu boleh yang muda lebih berilmu, tapi pengalaman tidak bisa dikejar kecuali dengan waktu. Enak dengarnya. Tapi yang masih muda begini, ini dosanya masih sedikit. Kalau kita meninggal sama-sama, boleh jadi yang masih muda ini lebih duluan ke sorga. Apalagi santri baru. Santri baru ilmunya masih terbatas. Lah kita sudah banyak belajar, sudah banyak dakwah. Kalau tidak diamalkan kan beda. Kenapa hati enak mendengarkannya? Karena lepas, betul? Iya santri nu ananya teh nih joke nih, maksudnya pelatnya. Ini lagi yang tua-tua pasti dosanya melimpah ruah. Pasti saudara juga nggak enak dengar. Benar? Nah kebenaran itu enak hadirin. Betul kan? Maaf ya bos, si ibu meninggal kayak tenang. Mau tahu gimana supaya hal seperti ini keluar? Ini nggak ada cara lain, nggak ada bukan, harus mujahadah membersihkan hati, karena si hati itu bunyi itu. Nah kalau kita nggak punya waktu untuk mujahadah membersihkan hati, yang bunyinya nafsu. Jelas aja deh. Si hati nurani teh nggak mau sombong, tapi kalau kita udah nggak biasa membersihkan hati, maka kesombongan itu dianggap hal yang benar. Mudah-mudahan Ramadan ini kita serius lah ya. Terus kan gini nih, kayak ada speaker di dalam sumur bunyi, dan speaker ini istafti qalbak. Si bunyinya teh jujur memandu, tapi banyak tumpukan sampah. Padot. Dia tetap bunyi, tapi tidak terdengar. Nah, tobat itu terus mulai kedengaran, makin tipis tuh. Jangan sombong. Kedengaran keduk lagi, makin dikeduk, makin nyari. Pas kita nih pada waktu saya membangun, toel aja. Jangan banyak nyebut saya. Itu sombong, itu ria. Kamu sebetulnya bukan berjasa. Ini Allah yang membangun pesantren ini. Kamu cuma diuji jadi jalan aja. Jangan sok berjasa. Pada waktu saya, Allah yang Maha Agung menciptakan pesantren. Mungkin keceletot, tapi bunyi itu hati. Coba yang bloon-bloon, tahu dari mana kamu nyebut bloon? Itu melukai hati orang. Maksudnya saya yang bloon. Itu ada bunyi. Nah, makin bersih dia bunyinya, bukan sesudah kita ngomong, sebelum kita ngomong dia selalu memantau. Istafti qalbak, tanya ke hati. Makanya orang-orang yang makin bersih hati, makin hati-hati. Saya sedang belajar untuk bersih ya, sehingga saudara bisa merasakan mana kata-kata saya yang rada enak, mana yang kelihatannya ada riaknya, ada ujungnya. Saudara bisa merasakan ya. Kalau mungkin suatu saat saya sudah lebih bersih, saudara akan lebih nyaman. Tapi karena ya begini sedang ikhtiar. Kalau saya lihat bagaimana guru-guru bicara, aduh enak. Walaupun marah, saya sering dimarah guru saya,
Tapi dia marahnya teh saya tahu ini teh saya. Bukan marah yang mau menjerumuskan, bukan marah menyakiti, tapi marah karena takut saya tergelincir gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bermujahadah bisa memiliki qalbun salim. Terima kasih rekan-rekan. Ada pertanyaan? Dia belakang, silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya Nani. Ini mau cerita sedikit dulu ya, mengenai menghadapi perbedaan. Kalau di kampung tuh kan suka ya, di kampung saya khususnya itu kalau bulan Ramadan gitu kan sering ustadznya gitu ya, kita juga suka dengar kalau di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk meramaikan masjid begitu ya. Jadi di kampung saya itu ada kebiasaan kalau ba'da sholat tarawih itu ada tadarus bersama gitu. Nah, dan itu tadarus itu speakernya itu keras, jadi semua satu kampung tuh dengar semua gitu. Dan ada beberapa warga yang nggak bisa terima gitu loh. Jadi kalau misalnya emang mau tadarus meramaikan masjid itu ya nggak harus rame, speakernya kemana-mana gitu suaranya. Jadi pernah kejadian waktu lagi ada tadarus itu ada warga seorang bapak-bapak itu dia datang ke masjid dan memarahi kita yang lagi tadarus gitu. Pertanyaan saya, jadi gimana cara kita untuk menghadapi itu? Ya seperti itu. Makasih ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, segala sesuatu harus kembali kepada tuntunan Nabi. Sepengetahuan saya, membaca Al-Quran itu adalah amalan yang sangat utama, tetapi ada adab-adabnya. Kalau di samping kita ada yang sholat saja, kita harus lebih memelankan, karena orang punya hak untuk sholatnya tidak terganggu. Betul? Kalau ada yang tidur juga. Pernah suatu saat di Mina sedang ngaji, kita sedang istirahat, ada yang ngaji keras sekali. Ini seorang ustaz. Jadi yang lain mau memberhentikan tidak berani, tapi tidurnya tidak bisa nyenyak. Saya berdiskusi dengan beliau di tempat yang tersembunyi. Ustaz, saya senang bacaan Ustaz bagus. Kira-kira dengan baca sekeras tadi orang lain ikut bahagia atau merasa terganggu sehingga jengkel dengan Al-Quran ini? Satu itu. Yang kedua, kira-kira kalau Rasulullah dan para sahabat di tengah malam seperti ini orang lain sedang tidur, kira-kira akan sekeras yang dilakukan tadi, atau bahkan menghargai orang yang istirahat, karena mereka istirahat pun haknya dan untuk ibadah. Coba diperiksa hatinya. Ya, begitulah akhirnya beliau memeriksa hatinya sendiri, niatnya apa, ya, wallahu a'lam. Ngaji sesudah sholat bagus, tapi speaker ini tidak semuanya orang bisa senang karena punya kewajiban yang berbeda, betul? Jadi solusinya adalah silakan pakai speaker khusus di dalam masjid saja, karena orang juga punya kewajiban-kewajiban lain di malam hari. Termasuk itu di Tangerang jam 2 bangun sahur jam 2, padahal subuh 5 kurang 10. Saya datangin aja ke masjidnya, ada 6 orang, 5 tidur, yang satu pakai anting,
celana pendek. Dek, jam berapa ya? Jam 2. Kenapa sih Pak? Ini kan mau bangunin sahur. Dek, di tiap rumah sudah punya beker. Ini jam 2 waktunya istirahat. Tapi kan kita beramal. Saya lihat dia kurang sadar, mungkin banyak yang diminum. Dek, nggak ada contohnya kayak gini. Rasulullah mah nggak pernah ngeganggu orang yang tidur. Kelihatan dia nggak suka ya. Gini aja deh. Ada yang tahu sahabat saya? Kayaknya nggak begitu tahu juga deh. Ya, dengar. Kalau masih kayak gini, lihat besok siapa yang ketabrak mobil. Gitu aja. Saya kan nggak tahu besok siapa yang ketabrak ya Pak. Tinggal lihat isu. Saya kegeleng mobil tinggal. Dari jing wah ya. Pada pergi. Kata tetangga kayak gitu. Yang depan masjidnya nggak berani. Jadi ada juga tuh mereka preman begadang masuk ke masjid, lihat speaker bunyi. Apakah itu ancaman? Enggak, saya kan cuma tinggal dia. Saya esok ketabrak mobilnya. Saya kan tidak tahu di mana ada tabrakan. Saya cuma ningali gitu. Tapi sariwenan. Sudah itu alhamdulillah. Nah, jadi lagi. Tapi ini oleh DKM. Jadi si speakernya tuh di atas pohon kemana-mana. Jadi dia merasa kurang keras aja ya. Bangun. Aku yang istighfar, anak gak bisa tidur. Caranya adalah belikan speaker untuk di ruangan itu. Kasih uang 1 juta, beli speaker, mangga sih ngelarang. Karena udah kedengeran oleh dia. Jadi kita harus lihat duduk perkaranya. Sekarang pelan atau tarik di ruangan etana gitu. Tadinya saya mau cari gunting, kabel digunting. Diajak juga Kak melihat sini yuk. Tapi memang bagusnya kita ke sana bawa makanan, bawa beras ya. Karena di sana tuh hanya 3 orang yang teriak-teriak. Yuk dengerin Pak, kalau di sini kayak gini, bayi sedang sakit. Ini ada kakek-kakek sudah sepuh, terganggu. Yang ini rumah non-Islam. Dengarkan suaranya seperti ini. Harus ada penjelasan karena ada budaya yang memang kadang ikut-ikutan, tapi nggak boleh pakai marah. Karena kalau dimarah itu cenderung defensif. Terakhir, ya, tolong tak. Yang saya menanyakan masalah perbedaan. Biasanya kalau perbedaan awal Ramadan itu ya ini dengan perbedaan kita musyawarahnya. Kami mohon pendapat. Menurut kami ada dalil yang mengharamkan kita bersaum pada Id dan hari tasrik. Yang kami tanyakan, apakah kalau ada terjadi perbedaan itu, apakah hari itu kami tidak usah saum karena bisa diganti dengan kalian lain, atau hari ya kita kalau kita kan bisa ikut pada Alhamdulillah. Kami mohon. Iya. Ini pembahasan ini sudah agak sering ya Pak. Jadi kalau yang memang belum selesai saumnya dan orang lain sudah Idul Fitri, kita tidak saum pada waktu Idul Fitri. Kita mah saum pada program saum kita ya. Yang Idul Fitri yang itu yang sudah selesai gitu Pak. Kecuali kalau kita mau quarantine ya. Pakai ya, seperti gitu. Pergi dari sini subuh, ketemu di jalan sudah maghrib atau yang buka di jam 12 ya. Misalkan kan kalau terbang ke sana, jadi ada yang terbang jadi lama. Nih kalau umroh nanti, lama tuh bukanya tuh pelan ya. Karena sampai ke sana teh nggak maghrib. Ada yang pada buka, saya buka di Indonesia. Sebetulnya orang yang safar itu kan boleh dulu.
tidak usah saya mau pakai jam Indonesia, ya nggak cocok. Tapi giliran berangkat dari sana kan jadi sebentar, nggak tinggal buka, nggak mau pakai jam Indonesia. Hadirin, memang kuncinya ilmu dan tidak pakai nafsu di dalam menyikapi, ya Pak. Sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih. Saran AA adalah cari ilmu lebih banyak tentang keutamaan Ramadan ini, sehingga kita beramal dengan ilmu, ya, tidak dengan ikut-ikutan, tidak hanya dengan yang sudah-sudah. Coba diprogram supaya 10 hari terakhir aktivitas kita duniawi sudah menurun dan itikaf kita diperbanyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Wahai yang Maha menata, wahai yang Maha menyaksikan, wahai yang Maha dekat, berkahilah majelis ini, ya Allah. Wahai yang menggenggam langit dan bumi, wahai yang menjanjikan ampunan, ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, saat Engkau bersihkan sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Wahai Allah, ampuni kami jarang mengingat-Mu, jarang khusyuk dalam sholat. Ampuni kami sering berburuk sangka, sering berburuk sangka dan kecewa terhadap ketentuan-Mu. Ampuni kami sangat jarang bersyukur atas limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi ini. Ampuni ya Allah, kami sering menggunakan nikmat dari-Mu untuk berbuat maksiat pada-Mu. Engkau saksikan berapa banyak pemberian-Mu yang kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Ya Allah, ampuni kemunafikan kami selama ini. Engkau tahu kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada cukup hanya pujian-Mu. Kami lebih senang dinilai hamba-hamba-Mu yang tidak punya apa-apa daripada penilaian. Ampuni ya Allah, kami sering berharap dan bergantung kepada makhluk-Mu yang tiada daya. Rob, ampuni dosa-dosa yang kami tahu itu dosa. Tapi kami tetap melakukannya. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Dan kami tahu itu dosa. Kami sudah mohon ampun. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja, tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang berulang-ulang. Kuatkan diri kami wahai Allah yang Maha Baik, agar yakin tiap dosa itu petaka. Kuatkan diri kami bisa menghindari maksiat, menjauhi dosa. Kuatkan iman kami ya Rabb, agar tidak silau, tidak diperbudak oleh duniawi, tidak tergelincir karena nafsu, tidak terjerumus karena syahwat, tidak menjadi masuk zalim karena amarah. Wahai Allah yang Maha Baik, sampaikan umur kami di bulan penuh berkah ini ya Allah. Berikan kepada kami tuntunan-Mu agar setiap detik di bulan Ramadan ini menjadi langkah kami mendapat cinta-Mu. Kami belum tentu hidup di bulan Ramadan yang akan datang,
Jadikan Ramadan ini benar-benar bisa menjadi jalan kami merasakan cinta, jalan agar husnul khotimah hidup ini, jalan agar kami bisa berjumpa denganmu. Tuntun kami ya Rabb dengan amal-amal yang Kau sukai. Bukakan pintu hikmah. Allahumma ftah lana hikmah Mansur ila rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Maha yang maha menata, jadikan saat ini saat mustajab doa-doa. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, amin. Hadirin yang mau doa pasti didengar oleh Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, berikan kesembuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Syafi, bukakan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Ya Allah, berikan ketenangan bagi hati yang galau, resah, gelisah. Bukakan pintu rezeki yang halal, yang barokah. Bukakan pintu kemudahan segala urusan yang Kau sukai. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Tolonglah saudara-saudara kami di penjuru bumi manapun ya Allah, yang Kau saksikan teraniaya. Engkau lah yang maha melindungi, maha kuasa atas segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Mudah-mudahan pada umur bisa sempurna Ramadan ini ya. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya atas contoh-contoh perilaku yang tidak pada tempatnya, tidak pantas, perbuatan yang menzalimi, menyakiti saudara-saudara sekalian. Berkenan memaafkan hadirin ya, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih saudara. Insyaallah halal. Saya tidak akan menuntut apapun dari saudara-saudara di akhirat nanti. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.